Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabrisatul Husna Bilmaki, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai living hadis sebagai tugas review dari mata kuliah Ulumul Hadis 2 yang diampu oleh Ustadz Miski. Langsung saja, dari materi yang telah di-share oleh beliau, dapat saya review bahwasanya living hadis merupakan suatu kajian mengenai perilaku, ritual, ataupun adat istiadat yang telah dilakukan oleh masyarakat yang didasarkan dengan adanya hadis. Nah, hadis yang menyebar di kalangan masyarakat ini diaktualisasikan sesuai dengan latar belakang maupun keadaan dari masyarakat yang menerima hadis-hadis tersebut. Jadi bagaimana masyarakat itu memahami hadis yang kemudian dipraktekkan menjadi suatu aktivitas atau perilaku dalam kehidupannya. Kemudian, menurut Al-Fatih Suryadilaga, yang dimaksud dengan living hadis ialah yang didasarkan atas adanya perilaku masyarakat kepada hadis. Nah, pada hal ini itu bisa saja didasarkan pada suatu cakupan masyarakat atau bisa saja cakupan yang lebih luas. Nah, kemudian Nurun Najwa menambahkan bahwasanya kajian mengenai fenomena sosial muslim yang termasuk dalam kajian living hadis adalah aktivitas yang dikaitkan oleh si pelaku terhadap suatu hadis, yaitu untuk meneladani nabi atau dari teks-teks sumber-sumber hadis yang diyakini adanya. Kemudian, living hadis juga tidak terpaku pada praktek belaka, tetapi juga menyangkut tentang pengetahuan, pandangan, perasaan, maupun pengalaman masyarakat setempat. Pada dasarnya, living hadis ini bukan merupakan suatu hal yang baru, namun hanya saja frasa dari kata living hadis ini baru-baru dipaparkan pada saat ini. Nah, mulanya living hadis ini sebenarnya telah dipopulerkan oleh Barbara Metcalf melalui artikelnya Living Hadis in Tabligh Jamaah. Jika ditelusuri lebih jauh, terma ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah living sunnah, maupun jika lebih jauh lagi adalah praktik sahabat maupun tabi'in dan juga tradisi Madinah yang digagas oleh Imam Malik. Jadi sebenarnya living hadis ini bukan merupakan barang yang baru, hanya saja kebaruannya ini berada dalam frasa kata yang digunakan. Adapun living hadis dan living sunnah yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman ini menurut beliau ini merupakan suatu hal yang berbeda. Dikarenakan living hadis ini mengacu pada praktek masyarakat yang terinspirasi oleh hadis Nabi. Sedangkan living sunnah adalah praktek hidup Nabi yang menjadi tauladan atau ditauladani, dicontoh oleh masyarakat. Secara lebih detail dan lebih terperinci, kemunculan terma living hadis oleh Saifuddin Zuhri Qudsi dipetakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, yakni yang telah disebutkan tadi, living hadis hanyalah suatu terminologi yang muncul di era sekarang ini. Secara kesejarahan, sebenarnya ia telah eksis, misalnya tradisi Madinah, living sunnah, lalu ketika sunnah ini diverbalisasikan, maka menjadilah living hadis. Lalu yang kedua, ialah pada awalnya hadis ini bertumpu pada sanad dan matan. Nah, kemudian di kemudian hari, living sunnah ini didasarkan pada perilaku, praktik atau konteks, dan menjadilah yang ada di masyarakat dan jadilah menjadi living hadis ini. Kemudian, lalu apa bedanya ma'anil hadis, fahmil hadis, dan juga living hadis? Jika ma'anil hadis dan fahmil hadis, ini mereka bertumpu pada teks hadis tersebut. Sedangkan jika living hadis itu bertumpu pada perilaku atau konteks masyarakat dalam pemahaman hadis tersebut. Jika tadi fahmil dan juga ma'anil hadis itu
berhubungan terhadap sanad dan matan. Sedangkan living hadis ini bagaimana masyarakat memahami, mengambil pemahaman atas sanad dan matan suatu hadis. Lalu yang ketiga, dalam kajian-kajian sanad dan matan hadis, pastikan itu menjadi tolak ukur adalah kesohihan atau kualitas hadis ya, baik itu hasan, sohih maupun maudhu. Sedangkan jika sudah masuk ke dalam living hadis, kualitas hadis ini sudah tidak lagi menjadi tolak ukur yang utama. Jadi mau hadisnya hasan, sohih maupun doif itu boleh saja dilakukan. Yang penting bukan maudhu. Nah, hal ini mengapa? Karena living hadis ini sudah menjadi praktik yang sudah dilakukan secara biasa oleh masyarakat. Maka selama tidak bertentangan dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang ada, maka ia akan dinilai sebagai suatu bentuk keragaman praktik yang diakui di masyarakat. Selanjutnya yang keempat, kajian living hadis ini membuka ranah baru dalam kajian hadis. Mengapa? Karena kajian hadis ini banyak mengalami kebekuan, terlebih di era 2000-an ini, di mana kajian terhadap sanad ini sudah mengalami kebekuan, sudah pada titik jenuh, sedangkan kajian matan ini kan juga tergantung pada kajian sanad hadis. Maka akhirnya di tahun 2007-an ini muncullah buku metodologi penelitian living Quran dan hadis yang dibesut oleh Sahiron Syamsuddin dan teman-temannya. Dalam hal ini ada 3 model living hadis. Yang pertama adalah tradisi tulis. Nah, ini biasanya ditempelkan, tulisan-tulisan itu ditempelkan di tempat-tempat yang strategis yang dianggap sebagai hadis Nabi. Lalu yang kedua adalah tradisi lisan, yang dimana hadis-hadis ini disampaikan pada momen-momen tertentu pada dalam berbagai kesempatan sebagai dalil dan hujah pada kegiatan keagamaan yang disampaikan oleh para dai dan mubaligh. Dan yang ketiga adalah tradisi praktek, yaitu tradisi yang dijalankan oleh masyarakat. Nah, untuk kali ini saya mencontohkan living hadis yang dilakukan di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Huda Joyosuko Metro, di mana saya tinggal saat ini. Adapun living hadis Adapun living hadis yang dilakukan adalah kegiatan pembacaan surat Yasin di setiap hari setiap ba'da sholat maghrib. Nah, hal ini itu didasarkan pada hadis Nabi Qani Hasan qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu wa man qara'a Hamim allati fiha ad-dukhan asbaha maghfuran lahu. Artinya dari Hasan yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, pada keesokan harinya ia diampuni, dan barang siapa yang membaca Hamim yang di dalamnya disebutkan Dukhon atau surat Ad-Dukhan, pada pagi harinya diampuni. Nah, kemudian ada juga hadis selanjutnya an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalban wa qalbu Qur'an Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'ani asyra marrat. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai hati atau kalbu, dan kalbunya Al-Quran adalah surah Yasin. Dan barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah mencatat baginya, karena bacaan surat Yasin itu pahala membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, dari hadis-hadis ini itu para santri PPTQ Nurul Huda Joyosuko Metro itu mengamalkan, mempraktikkan hadis ini dengan setiap hari membaca surat Yasin setiap ba'da sholat maghrib secara bersama-sama, setelah berjamaah, setelah membaca wirid, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin setiap hari.
Nah, mungkin itu sedikit review dari saya. Untuk kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.